전부 마스크 내립니다. 움직이지 마! Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Di awal episode, kita diperlihatkan dengan masa kecil dari Yuna. Yang mana di waktu itu, sang ayah dari Yuna telah membeli sebuah rumah baru yang amat indah. Sang suami yang menganggap jika si Hui telah membantu banyak hal dalam pekerjaannya, ia pun memberikan rumah tersebut kepada si Hui. 여기 엄마나무 예쁜 것도 있어. 그동안 고생 많았어. 당신 집이야. Dan karena kebaikan dari sang suami, di malam harinya si Hui mencoba untuk mengajak sang suami teler bersama dengan anggur terbaik yang telah ia beli. Namun di sini, si Hui telah mencampurkan sebuah obat ke dalam minuman dari sang suami. Yang mana karenanya, tubuh dari sang suami benar-benar lumpuh tak bisa digerakkan. 왜? 쓸모가 있었어. Kembali ke masa sekarang. Karena kecurigaannya terhadap kabar kematian dari Seok, Pak Chow mencoba untuk mencari informasi tambahan dengan mendatangi kantor dari sang ayah angkat Seok. Di saat Pak Chow menyodorkan foto terbaru yang ia temukan, terlihat ekspresi sang pejabat yang amat kaget tentang anak angkatnya yang masih hidup. Dengan mencoba tenang, sang pejabat mengatakan jika anak di foto tersebut hanyalah seseorang yang mirip dengan Seok. 3년 전 사망한 권성우 말이 맞네요 우리 아들이랑 이 아이가 의원님 아들 자식 잃은 애비 마음 후벼파로 나가주시죠. Menyadari kepanikan akan anaknya yang belum dihabisi oleh si Hui, sang pejabat pun langsung menemui si Hui. Di sini sang pejabat amat marah kepada si Hui karena sebab putranya yang ternyata masih hidup. Namun dari sisi si Hui sendiri, ia berjanji akan menyelesaikan semuanya namun dengan syarat. Yang mana ia meminta kepada ayah angkat dari Seok, agar bersedia untuk mengusulkan satu amandemen dengan menghapus beberapa baris undang-undang seputar biotika yang sudah ditetapkan. Menyadari jika kedudukannya dalam politik akan terpengaruhi sebab Seok yang masih hidup, ia pun dengan berat hati menyetujuinya. 법률 개정안 하나만 발의해 주세요. 뭐? 권성우는 제가 마무리 지어 드릴 테니까 칩시다. 생명윤리법. Dari tempat ayah Seok, Pak Chow menuju ke tukang servis HP untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dari HP Taesik yang ia temukan. Dan di waktu tersebut dengan melihat pesan dari HP Taesik, Pak Chow menyadari antara kedekatan Seok dengan Taesik. Hal tersebut menjadikan Pak Chow semakin bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di lain sisi, Yuna beserta anak-anak yang lain, mencoba untuk berdiskusi tentang hal yang akan dilakukan ke depannya. Mereka kini sudah mengetahui tentang siapa dalang di balik organisasi ilegal yang amat mengerikan, meskipun masih belum jelas dengan rupa dan wajahnya. 이 사람 같다는 것이 Dari sisi Yuna yang lebih tahu tentang si Hui, ia memilih untuk diam dan menyarankan agar mengorek informasi dari sang pendonor sel telur terlebih dahulu. 그 매매입양이란 게 그럼 난자를 기증한 사람 먼저 찾아보자. 찾아내자. 그럼 먼저 Salah satu pendonor sel telur, merupakan seorang mahasiswi terbaik di Korea yang bernama Sujin. Di saat Yuna mencoba untuk membuntutinya ketika keluar dari bar, terlihat Sujin yang masuk ke dalam mobil dari beberapa anak buah Hijung dengan menyodorkan kartu yang berlogo S. Karenanya di malam selanjutnya, Yuna mencoba untuk menyamar menjadi salah satu dari pendonor sel telur agar lebih banyak informasi yang ia dapatkan. Ia juga dibekali dengan sebuah alat penyusup dari Juan, yang bertujuan mendownload semua berkas yang ada di tempat penampungan sel telur. Namun tidak hanya itu, ia juga dibekali sebuah bom mini untuk kondisi yang sekiranya memang dibutuhkan.
Hanya dengan memperlihatkan kartu berlogo S, Yuna pun dengan mudah berbaur dengan gadis-gadis lain yang akan mendonorkan sel telur terbaiknya. 하세요. Sesampainya di tempat pendonoran sel telur, di tahap pertama Yuna beserta gadis yang lain dimasukkan ke dalam beberapa kamar untuk dilakukan pemberian obat terlebih dahulu. Namun di saat Yuna hendak diberi obat oleh salah satu perawat, ia pun menolaknya dan bahkan membekukan sang perawat. 잠깐만요. Setelah berganti setelan penyamaran, Yuna mencoba untuk mencari tempat dari beberapa sistem di tempat tersebut untuk mencuri semua data. Di tempat tersebut juga, terlihat kedatangan dari Ayun yang hendak diperiksa untuk masalah sel telur yang diinginkan oleh sang istri pejabat. Ayun merupakan anak angkat dari si Hui, yang dimana pastinya, ia amat dekat dengan Hijung. 빨리 먹어 삼촌. Di lain sisi, gadis-gadis yang tidak sadarkan diri setelah diberi obat, langsung dibawa dan dikumpulkan ke sebuah ruangan untuk proses pengambilan sel telur. 네, 잘 나옵니다. Dan di waktu tersebut, mereka menyadari jika salah satu pasien telah melarikan diri. Karenanya, para penjaga dikerahkan untuk menemukan sang pasien yang kabur. 여기 샘플 하나가 없어졌어요. Yuna yang menyadari jika keberadaannya di tempat tersebut telah diketahui, ia pun meminta Juan untuk mengarahkannya ke tempat sistem servis di tempat tersebut. Setelah sistem servis ditemukan, Yuna mencoba untuk menancapkan alat yang berfungsi untuk mengirimkan semua data ke komputer dari Juan. Setelah data berhasil didapat, Yuna mencoba sebisa mungkin untuk keluar dari tempat tersebut. Dan di lain sisi Hijung yang menyadari tentang kehadiran dari penyusup, ia pun memerintahkan semua anak buah untuk menutup seluruh akses ke gedung tersebut. Kabar penyusupan terdengar sampai ke telinga dari si Hui. Yang mana ketika itu, diceritakan si Hui hendak bertemu dengan seorang pejabat yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan sang istri. Diceritakan bahwa kini, sang suami telah setuju dengan sistem pencampuran sel spermanya. Hal tersebut karena elektabilitas dari sang pejabat, yang mungkin akan terpengaruh sebab dirinya yang belum memiliki keturunan. 어리석은 사람들은 왜 귀담아 듣고 계시겠어요? 지루할 때가 많습니다. 대통령께서도 이미 알고 계시기에 저를 만나고 싶... 두 분 꿈 이뤄드리겠습니다. Di dalam pelariannya, tanpa sengaja Yuna masuk ke dalam kamar dari Ayun. Hanya dengan melihat sebuah foto di kamar tersebut, Yuna langsung berkeyakinan jika ruangan tersebut berhubungan dekat dengan si Hui. Ketika bertatap wajah dengan Ayun, Yuna pun langsung beranggapan jika Ayun merupakan anak angkat dari si Hui. Lewat kamera tersembunyi dari Yuna, di sini sang bocil Alo kaget dengan keberadaan dari Ayun yang mana merupakan teman dekatnya di sekolah. Yuna yang menyadari kehadiran dari seseorang, ia pun secepat mungkin meninggalkan ruangan tersebut. Di sini, sang bocil mengatakan tentang dirinya yang mengenal Ayun. Karenanya, ia mencoba untuk menghubungi Ayun dan meminta beberapa bantuan. 아연 누나. 무슨 말이야? 아연 누나예요. 누나! 나야. 너 도대체 어떻게 된 거야? 나 좀 도와줄 수 있어? 만나서 얘기해줄게. Demi menghindari pengejaran dari beberapa anak buah Hijung, Yuna tanpa berpikir langsung masuk ke sebuah ruangan, yang mana seketika kunci akses masuk menjadi error. Dan ternyata, ruangan tersebut merupakan sebuah ruangan inti. Terlihat beberapa sampel sel telur dan sel sperma yang sedang diolah di sebuah tabung besar. Tidak hanya itu, terlihat juga beberapa tabung pencampuran sel telur dan sel sperma, yang menjadi alat pengganti dari sebuah rahim ibu.
너는 전기톱 가져와. 빨리. 매물 손대지 마요. Yuna yang menyadari jika para penjaga akan segera memaksa masuk, ia pun melarikan diri melalui lubang angin yang tersedia. Dari sisi Hijung yang menyadarinya, ia pun memerintahkan sang anak buah untuk mengumpulkan semua orang. Di waktu semua berkumpul dalam satu tempat, mereka diharuskan untuk membuka masker yang dipakai. 움직이지 마. Aksi pelarian dari Yuna membawanya kembali ke ruangan tempat pembuatan bayi. Namun karena senjatanya yang kehabisan amunisi, dengan tangan kosong Yuna pun masih mencoba berjuang. Ketika menyadari jika situasinya sudah tidak terkendali, Yuna pun dengan terpaksa menggunakan bom mini yang sudah ia bawa sejak awal. 내 딸.